Selamat datang di mata kuliah perkembangan anak usia dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, ini adalah pertemuan ketiga kita dalam mata kuliah perkembangan anak usia dini. Sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita membaca doa sebelum belajar dalam hati masing-masing. Semoga ilmu yang teman-teman dapat hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Baiklah, ini adalah pertemuan ketiga kita. Kita akan bahas tentang aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah bahas juga dalam mata kuliah konsep dasar anak usia dini ya, bahwa ada berapa ya aspek perkembangan anak? Ya, ada 6. Ada yang belum tahu juga aspek perkembangan anak? Nah, hari ini akan kita bahas ulang tentang 6 aspek perkembangan anak. Nah, kenapa kita harus belajar 6 aspek perkembangan anak? Karena dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, kemarin kita udah bahas tentang pertumbuhan, perkembangan. Masih ingat? Apa itu pertumbuhan? Ya, pertumbuhan sifatnya lebih ke kuantitatif, dapat diukur. Kalau perkembangan? Ya, sifatnya kualitatif ya. Nah, pertumbuhan dan perkembangan itu akan terjadi kepada 6 aspek perkembangan anak. Jadi apa saja 6 aspek perkembangan anak tadi? Nah, ini dia. Ada aspek perkembangan moral agama, terus apa lagi? Fisik motorik, apa lagi? Kognitif, ada yang ingat? Ya, sosial emosional. Bahasa terakhir apa? Seni ya. Nah, nanti kita coba bahas satu persatu. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar ini, anak sedang belajar sholat. Ya, terus ada anak yang sedang berdoa. Anak yang salaman dengan temannya. Terus anak yang sedang belajar mengaji. Kira-kira ini berhubungan dengan aspek perkembangan apa nih? Siapa yang tahu? Ya, agama. Kalau mengaji itu beragama, kalau salaman? Ya, moral ya. Nah, ini adalah aspek pertama yaitu nilai agama dan moral. Apa itu aspek nilai moral dan agama dan moral? Yaitu mengenal agama yang dianut anak, mengerjakan ibadahnya, terus menghormati agama orang lain. Moralnya apa? Ada sopan santun, hormat, jujur. Ini adalah bagian dari moral yang akan kita kenalkan kepada anak usia dini. Nah, aspek yang kedua adalah, coba lihat, anak bermain dengan tali dan benda yang berlubang di tengahnya, terus benda itu dimasukkan ke tali. Kira-kira ini kegiatan apa namanya? Ada yang tahu? Nah, ini namanya kegiatan meronce. Meronce itu menggunakan apa? Motorik halus, yaitu kekuatan dari jari-jari tangan. Terus coba lihat, anak masuk terowongan. Permainan anak dengan terowongan. Ada anak yang merangkak, ada anak yang memanjat. Kira-kira itu kegiatannya melibatkan apa ya? Kekuatan nggak? Punya otot-otot nggak? Iya. Nah, ini disebut juga dengan motorik kasar. Terus coba lihat, anak melompat dari satu ban mobil ke ban mobil yang lain ya. Ini juga bisa menjadi media ya untuk pengembangan motorik. Jadi apa kira-kira aspek yang kedua? Ya, perkembangan fisik motorik. Jadi fisik motorik itu ada motorik halus, motorik kasar, terus juga berolahraga itu untuk apa? Kesehatan. Jadi motorik kasar itu lebih kepada gerakan-gerakan untuk kelenturan, keseimbangan, kelincahan gitu ya, yang melibatkan otot-otot besar. Terus motorik halus. Apa itu motorik halus? Menggunakan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk. Nah, ini dia salah satunya adalah meronce. Terus kesehatan dan perilaku keselamatan. Nah, ini juga akan menjadi perhatian dalam proses perkembangan anak ya. Jadi ada 3 yang menjadi pusat perhatian nanti di perkembangan fisik motorik, motorik kasar, halus, dan kesehatan anak. Nah, selanjutnya coba perhatikan. Ada anak yang bermain balok, terus anak yang bermain dengan angka-angka, terus anak bermain dengan huruf. Kira-kira apa yang mereka berdayakan di sini? Untuk main balok, menyusun balok itu apa yang dibutuhkan? Sebuah proses pemikiran. Ini juga menambahkan angka, menyusun huruf,
Nah, ini yang disebut dengan aspek yang ketiga, yaitu aspek kognitif. Nah, apa saja yang diajarkan atau distimulasi pada aspek kognitif? Yang pertama adalah anak akan diajarkan tentang belajar dan pemecahan masalah. Yang kedua adalah berpikir logis. Yang ketiga adalah berpikir simbolik. Nah, inilah yang akan dikerjakan, yang akan guru stimulasi di dalam perkembangan aspek kognitif anak. Bagaimana anak memecahkan masalah yang dihadapinya dalam kehidupan dia sehari-hari. Terus bagaimana anak berpikir logis. Mungkin kita ajarkan bagaimana dia membedakan, mengelompokkan, mengenal pola gitu ya. Membuat sebuah rencana. Terus juga diajarkan berpikir simbolik. Anak juga dikenalkan dengan simbol-simbol yang nanti akan disimpan di dalam memori anak. Simbol itu bisa berupa simbol bilangan, simbol huruf, simbol dari benda-benda, baik dalam bentuk bahasa isyarat juga merupakan simbol ya. Gimana isyarat makan gitu ya. Nah, ini yang akan dikembangkan dari aspek kognitif. Selanjutnya, coba lihat nih, wajahnya cemberut nih. Kira-kira ini berkaitan dengan apa ya? Terus dia bermain dengan teman-temannya. Terus ada anak bayi berinteraksi dengan orang tuanya. Kira-kira aspek perkembangan apakah ini? Kalau wajah cemberut ini berkaitan dengan apa? Emosi. Kalau anak bermain rame-rame, ada interaksi, itu berkaitan dengan apa? Ya, sosial. Jadi aspek selanjutnya adalah aspek sosial emosional. Apa saja yang dibahas di aspek sosial emosional? Kesadaran diri ya, seperti ini. Bagaimana anak bisa mengungkapkan perasaan dia, ya, mengungkapkan apa yang dia rasakan dan bagaimana dia bisa menyesuaikan diri dengan orang lain. Ini adalah bagian dari kesadaran diri. Yang kedua adalah rasa tanggung jawab untuk diri dan orang lain. Nah, ini juga akan diajarkan pada sosial emosional dan perilaku prososial. Bagaimana dia bisa berinteraksi dengan orang lain, berbagi, bekerja sama, bisa berperilaku sopan gitu. Ini adalah bagian dari prososial. Nah, ini yang akan dikembangkan dalam sosial emosional, ya. Nah, selanjutnya aspek yang kelima nih, ada bahasa yang keluar dari mulut anak, oh, neh gitu ya. Terus ada lagi anak yang bermain bisik-berbisik. Terus ada lagi nih anak yang sedang membaca buku dengan orang tuanya. Ini pengembangan aspek apakah kira-kira? Apa yang dominan terjadi di sini? Ya, bahasa ya. Jadi aspek yang kelima yang akan dikembangkan nanti pada anak usia dini adalah pengembangan bahasa. Ya. Nah, apa saja meliputi bahasa? Yang pertama adalah bahasa reseptif. Bagaimana anak memahami sesuatu walaupun dia belum bisa membaca misalnya. Nah, misalnya ini anak membaca buku atau cerita dengan orang tua. Apakah dia bisa membaca tulisan dalam cerita? Enggak, dia hanya mendengar dan mencoba memahami cerita, memahami perintah-perintah, aturan-aturan. Ini yang disebut dengan bahasa reseptif, diresapinya, dipahaminya ya. Yang kedua adalah baru dalam bentuk ekspresi bahasa. Ya, ekspresi bahasa biasanya dalam bentuk bahasa verbal atau lisan. Apa contohnya yang akan dilakukan anak nanti? Mungkin dia bertanya, menjawab pertanyaan dari orang lain, atau menceritakan apa yang dia ketahui. Terus yang terakhir yaitu keaksaraan. Apa itu? Anak, aksara itu apa? Yaitu mengenal bentuk dan bunyi huruf, menirukannya, terus memahaminya, dan nanti mungkin mulai mengenal kata, mengenal kalimat. Baru nanti anak bisa bercerita dengan kalimat sederhana. Inilah perkembangan bahasa, ya. Selanjutnya yang terakhir, ini dia anak bermain dengan warna, anak bermain dengan alat musik, anak bernyanyi, anak menari. Kira-kira ini bagian dari apa? Ya, ini bagian dari aspek perkembangan seni ya. Apa itu aspek perkembangan seni?
Bagaimana anak mengeksplorasi dan mengekspresikan diri, berimajinasi dengan gerakan, berimajinasi dengan musik, berimajinasi dalam bentuk drama dan beragam bidang seni lainnya. Bisa jadi dia berimajinasinya dalam warna, ya, dalam seni lukis, bisa juga dengan seni rupa, ya. Terus seni rupa itu bisa dalam bentuk warna-warna, bisa dalam bentuk penampilan. Terus juga membuat sesuatu dalam bentuk kerajinan dan mengapresiasi karya seni. Dia bisa memberi penilaian. Memberi penilaian itu bukan seperti orang dewasa memberi penilaian ya, apresiasi itu, tetapi bagaimana dia bilang dia suka atau tidak suka, ya. Dia mau melakukan atau tidak mau. Nah, ini yang akan kita perkenalkan kepada anak usia dini, 6 aspek perkembangan ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti, teman-teman silakan baca-baca lagi 6 aspek ini, dan pertemuan selanjutnya kita akan bahas teori dari masing-masing aspek ini. Nah, setelah kita bahas teori, baru nanti kita akan lihat kurikulum. Ya, kita lihat kurikulum, setelah itu kita kelompokkan. Anak usia 1 sampai 2 tahun, perkembangan bahasanya seperti apa, perkembangan motoriknya bagaimana. Jadi kita gabung antara teori dengan kurikulum ya. Jadi habis ini teman-teman silahkan baca-baca teori-teori perkembangan. 6 aspek perkembangan ini menurut para ahli ya. Itu akan kita bahas pada pertemuan ke depan. Mungkin kita untuk membahas ini menghabiskan waktu 2 kali pertemuan ya. Karena ada 6 aspek, setiap aspek itu ada ahli-ahlinya. Nah, mungkin contohnya kognitif itu ada Piaget, ada Vygotsky. Sosial emosional itu ada Erik Erikson dengan teori psikososial. Terus ada lagi Chomsky itu yang berhubungan dengan perkembangan bahasa, moral, agama, si Colbert. Nah, nanti teman-teman akan lihat di silabus kita. Nah, masing-masing aspek perkembangan itu ada ahlinya. Nah, besok kita akan bahas itu dan siap-siap teman-teman baca materinya tentang teori-teori ahlinya ya. Oke, untuk hari ini kita cukupkan. Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman ajukan di kolom komentar ya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi